Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Sayangku, bertemu lagi dengan ibu. Pertemuan yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang bertobat dengan materi bertobat. Pengertian tobat adalah secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab taubah yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat tobat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Syarat-syarat bertobat. Syarat-syarat bertobat diantaranya adalah Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Menyesali dosanya, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Berjanji tidak akan mengulangi. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji, itu amal soleh. Masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus mohon maaf. Itulah syarat-syarat yang harus bertobat. Kedudukan tobat. Kedudukan tobat adalah menurut Ibnu Qayyim, kedudukan tobat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Robnya tidak akan menjauhinya jalan tersebut, dan selalu menetapinya sampai mati.
Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalahan dan kejayaan atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalahan dan kenyataan hamba di dunia dan di akhirat. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Nah, di sini ada hadisnya itu. Nah, yang artinya bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Hei orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Keutamaan taubat. Di antaranya keutamaan taubat adalah sebagai berikut. Taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunannya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Lanjut, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Nah, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat merupakan sebab turunannya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Taubat merupakan sebab turunnya barokah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan, menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa, menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Taubat akan memotivasi seseorang untuk amal ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itulah keutamaan taubat. Sekian dari Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.